Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Bakiatudinia dalam vlog learning jurnal mata kuliah Teknik Produksi Film dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi diskusi yang telah disampaikan pada minggu lalu, yaitu tentang film dokumenter, film fiksi, realis, formalis, dan klasikis. Yang pertama yaitu tentang film dokumenter. Nah, teman-teman, apa sih itu film dokumenter? Menurut Bill Nichols, seorang pengamat dan pengajar dokumenter, dalam bukunya Representing Reality, ia merumuskan secara sederhana bahwa film dokumenter yaitu segala upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas yang menggunakan fakta dan data. Nah, film dokumenter juga merupakan film yang mengisahkan suatu peristiwa dan realitas yang benar-benar terjadi, atau dengan mengambil alur cerita dari sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di suatu tempat. Nah, bukan hanya terjadi pada manusia, namun juga bisa menayangkan tentang flora, fauna, perkembangan teknologi, serta ilmiah, perkembangan tempat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sejarah dari film dokumenter ini diawali dengan film yang dibuat oleh Lumiere pada tahun 1890-an. Nah, film ini menceritakan tentang perjalanan para pekerja dari pabrik Lumiere yang beramai-ramai keluar dari pabrik saat jam pulang kerja. Nah, dari situlah dokumenter digunakan untuk pembuatan film yang sejenis dengan yang diproduksi oleh Lumiere tadi. Nah, selanjutnya film dokumenter ini yang tercatat dalam sejarah adalah film Moana yang diproduksi oleh Flaherty. Nah, film dokumenter kemudian terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu hingga sampai saat ini. Adapun tentang jenis-jenis film dokumenter, yang pertama ada dokumenter laporan perjalanan, yaitu jenis film dokumenter yang paling pertama kali muncul. Film dokumenter ini dikemas dengan kritis dan radikal, mengupas segala permasalahan dengan melakukan wawancara sebagai sumber utama informasi dan opini publiknya. Nah, yang kedua ada dokumenter sejarah. Nih teman-teman, film dokumenter sejarah yaitu menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Biasanya film dokumenter jenis ini dibuat berdasarkan dengan buku sejarah, kemudian dilengkapi dengan tempat-tempat yang bersejarah. Nah, biasanya film dokumenter jenis sejarah ini dibuat berdasarkan buku sejarah. Nah, kemudian dilengkapi dengan tempat-tempat bekas peristiwa hingga wawancara bersama tokoh-tokoh yang mungkin terlibat dalam film ini. Nah, film dokumenter sejarah juga dibuat berdasarkan sebagai tujuan, dengan berbagai tujuan yang dibuat dengan tujuan propaganda, menanamkan jiwa nasionalis, ada yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan publik saja tentang pengetahuan di masa lalu. Ada 3 unsur yang penting dalam dokumenter sejarah ini. Yang pertama yaitu adanya waktu, peristiwa, dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam film tersebut. Selanjutnya yaitu ada dokumenter biografi, yaitu dokumenter yang bertemakan tentang kehidupan seseorang dengan mengupas segala aspek human interest dari tokoh tersebut. Nah, biasanya kisah ini diangkat menjadi dokumenter adalah kisah hidup seseorang tokoh yang terkenal yang memiliki keunikan, kehebatan, ataupun memiliki sesuatu hal yang menarik di dalam hidupnya. Nah, kisah yang diangkat itu hanya peristiwa yang dianggap penting saja, kemudian disusun secara kronologisnya. Ada kemudian film dokumenter perbandingan atau kontradiksi, yaitu mengangkat perbandingan sebagai suatu tema utamanya. Nah, baik perbandingan antar tokoh, perilaku, peradaban di suatu bangsa dan budayanya. Bisa juga ya. Seperti tokohnya yaitu Siko karya Michelle Moore yang membandingkan sistem kepedulian kesehatan antara Amerika dengan beberapa negara yang lain seperti Kanada, Kuba, Prancis, dan Inggris. Selanjutnya ada dokumenter ilmu pengetahuan.
Nah, jadi film dokumenter itu apapun itu yang menceritakan tentang kenyataan. Nah, di sini ada tentang ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada film dokumenter sains yang menayangkan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi, flora, fauna, lingkungan, dan lain sebagainya. Ada juga tentang dokumenter instruksional menayangkan segala sesuatu seperti cara merangkai robot, cara membudidayakan ikan, cara memasak, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus yang keenam itu ada dokumenter nostalgia. Nah, teman-teman, dokumenter jenis ini hampir serupa dengan dokumenter sejarah yang menceritakan tentang masa lalu. Namun, dokumenter nostalgia ini disusun dengan membandingkan masa kini dengan masa lalu. Jadi, sebatas kilas balik dari seseorang atau kelompok. Selanjutnya ada dokumenter rekonstruksi, yaitu mereka ulang dari suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, yang selanjutnya ada dokumenter investigasi, film yang mengungkapkan rahasia dan misteri dari sebuah berita yang pernah terjadi dan viral, namun belum terungkap dan jelas sehingga dijadikan sebagai sebuah film. Nah, kemudian ada dokumenter eksperimen atau seni, yaitu film yang menggabungkan gambar, suara, musik dengan sentuhan seni tanpa ditambahi narasi ataupun dialog, namun dapat menyentuh sebuah perasaan bagi penontonnya. Terus kemudian ada dokumenter diari, yaitu gabungan dari dokumenter sejarah dan dokumenter nostalgia. Yang membedakan adalah jalan cerita yang ditayangkan saja. Kemudian ada dokudrama. Dokudrama yaitu dokumenter yang dibuat secara terencana dan diatur oleh sutradara terlebih dahulu, menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi namun dikemas dengan kemasan yang baru. Singkatnya yaitu ditampilkan dengan wajah baru. Kemudian ada film fiksi, yaitu sebuah karya sastra yang berisi imajinasi dan belum tentu fakta. Jadi film ini tuh dibuat sudah diatur oleh sutradaranya, alurnya bagaimana, tokohnya siapa, diperankan oleh artis ataupun aktor-aktor tertentu. Terdapat konflik, protagonis, antagonis, serta ending dan penutupnya. Nah, kemudian ada gaya film yang pertama realis. Nah, gaya realis ini yaitu memproduksi kenyataan dengan distori minimal. Maksudnya yaitu menekankan kepada konten sebagai penyampaian utama ceritanya. Pertama ini realis dikemukakan oleh Lumière bertujuan untuk menunjukkan kebenaran saat itu. Jadi tanpa manipulasi, film yang dibuat realis, alami, dan tanpa editan sedikit pun. Kemudian ada formalis, disebut juga sebagai film eksperiosisme, yaitu film yang berpusat pada distori realitas dan berfokus pada hal yang pendekatan artistik. Nah, gaya film ini menekankan pada unsur estetis dan nyata secara sadar dalam penyampaiannya, yaitu menunjukkan kenyataan namun dimanipulasi, lebih mengutamakan tentang seni dan imajinasinya. Kemudian ada klasikis, gabungan dari realis dan formalis. Nah, teman-teman, itulah penjelasannya. Dadah.